salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD, biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sistem politik. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian dari sistem politik. Kita lihat yang pertama yaitu pengertian sistem. Menurut Pramuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Jadi dapat disimpulkan sistem itu adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur yang pembentuknya baik berupa input ataupun output yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Kemudian kita lihat pengertian dari politik. Secara etimologis, politik dari bahasa Yunani yaitu polis atau kota. Dalam bahasa Arab, politik diartikan sebagai sisayah atau strategi. Definisi politik menurut Pak ahli yang pertama menurut Austin Rene, di mana politik adalah proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Sedangkan menurut Miriam Burdiojo, politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Berarti secara umum bisa diartikan sebagai berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Kemudian kita masuk pengertian dari sistem politik. Menurut para ahli, salah satunya menurut Sri Sumantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik itu suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Sedangkan menurut Robert Adler, di mana sistem politik mencakup pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia adalah faktor lingkungan, yaitu landasan rohania bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideopolitik, dan sistem politik atau sistem nilai. Kemudian kita masuk ciri-ciri dari sistem politik. Menurut Almond, ciri-ciri sistem politik seperti semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik yang dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yang teratur. Yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda. Semua struktur politik dispesifikasikan baik pada masyarakat yang primitif maupun modern. Semua sistem politik adalah campuran dalam pengertian kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sistem politik. Menurut Almond, ada 3 fungsi utama dari sistem politik. Apa saja? Yang pertama adalah sosialisasi politik, di mana mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen politik, di mana penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan menjadi anggota parlemen dan jabatan di pemerintahan. Dan yang ketiga adalah komunikasi politik, di mana tempat informasi dari masyarakat dan struktur sistem politik menyatu sehingga terciptanya komunikasi dua arah yang melibatkan antara eksekutif dan legislatif. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.